Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini, Matius memuat 3 perumpamaan sekaligus, yaitu harta terpendam, mutiara yang berharga, dan tentang pukat. Nah, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara mengajarkan 2 kebenaran. Yang pertama, kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu. Lalu yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan itu. Menjual seluruh miliknya berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Dengan ini, saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan sorga adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan manusia, maka mempertaruhkan seluruh hidup demi mendapatkan kerajaan sorga menjadi prioritas, nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Komitmen yang total sangat dibutuhkan untuk menemukan kerajaan sorga itu. Dan bila kita telah menemukannya, maka sukacita akan dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, menemukan bisa diartikan tidak sengaja atau tiba-tiba. Seseorang dapat saja menemukan harta terpendam melalui kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Orang tersebut tidak membayar ketika menemukan harta tersebut. Namun harta tersebut mempunyai harga yang sangat mahal untuk dimiliki. Namun karena harta tersebut sungguh sangat berharga melebihi segalanya, maka orang tersebut dengan sukacita menjual seluruh miliknya demi dapat memiliki harta tersebut. Dan memang menemukan Kristus dan menjalin hubungan yang intim dengan Kristus jauh lebih berharga dari apapun. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang silam masih segar dalam ingatan kita bahwa di pagi hari di Prancis, seorang pastor dipenggal kepalanya ketika sedang merayakan Ekaristi pagi hari. Masih dengan mengenakan jubah, kasula dan stola, 2 orang maju ke altar dan memaksa sang pastor untuk berlutut. Pada akhirnya 2 orang itu menggorok leher sang pastor. 2 orang lain yang mengikuti Ekaristi pagi mengalami hal yang sama. Mereka mati ketika sedang merayakan korban Ekaristi. Sang pastor pagi itu mempersembahkan korban dan sekaligus menjadi korban, darahnya tertumpah di altar. Atas kejadian ini, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan kita? Jawaban yang mudah dan pasti, seperti itulah menjadi pengikut Kristus. Harus siap dan berani mengalami seperti yang dialami sang pastor. Jika tidak, siapa untuk itu? Pilih saja jalan yang mungkin lebih aman. Seperti itulah jika mengaku diri sebagai orang yang sudah dibaptis Kristiani. Bukan itu yang kita cari. Namun, jika harus menghadapi hal seperti itu, hadapilah dengan iman.
Mengapa demikian? Karena saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menemukan mutiara yang paling berharga. Jika kita dalam beriman sudah menemukan itu, tantangan apapun siap untuk kita hadapi. Bahkan jika harus sampai pada kemartiran. Seorang murid Kristus, kemartiran adalah jalan mulia. Meski harus menderita, namun akhir dari penderitaan itu adalah kebahagiaan kekal. Akan selalu ada banyak yang menjadi musuh murid-murid Kristus. Dimanapun akan ada antikristus dan mencoba untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti Kristus. Apakah berat? Memang berat. Memang susah. Apakah takut? Memang menakutkan, mengerikan, dan membuat hati bisa goyah. Itulah saudara-saudara yang terkasih, yang diharapkan oleh mereka. Kita hidup dalam ketakutan jasmani. Jika demikian, bukan kita yang menguasai mereka. Merekalah yang justru mengendalikan diri kita. Penderitaan satu anggota menjadi bagian dari kita juga. Ketakutan satu anggota menjadi ketakutan kita bersama. Tetapi kekuatan satu orang menjadi kekuatan seluruh anggota. Semboyan bersatu menjadi teguh, kiranya benar-benar adanya. Semakin tercerai, semakin mudah dihancurkan. Saudara-saudari yang terkasih, mau apa selanjutnya kita? Diri kita masing-masinglah yang mempunyai jawabnya. Yesus Kristus tidak memaksakan siapapun untuk datang kepadanya. Namun kita perlu ingat apa yang dikatakan Santo Paulus. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pertanyaan kecil bagi kita, saudara-saudara yang terkasih. Sudahkah kita mendapatkan mutiara yang paling berharga dalam hidup kita? Atau mutiara paling berharga macam apa yang kita kehendaki? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku mohon belas kasih dan kerahiman-Mu bagi korban kekejian dari orang lain. Semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu. Aku mohon berkat-Mu juga bagi banyak orang yang memperjuangkan perdamaian dan keindahan dalam hidup ini. Semoga aku tidak menjadi takut karena teror yang kami hadapi. Tuhan, teguhkan dan kuatkan imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.